Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali di Bincang Virtual, sebuah program yang akan mengangkat isu terkini dan juga terhangat dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tema kita kali ini adalah menyoal soal dana haji dan juga keputusan untuk peniadaan keberangkatan haji pada tahun 2020. Seperti kita ketahui memang karena adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah akhirnya terpaksa mengambil keputusan untuk meniadakan keberangkatan haji di tahun 2020 ini. Padahal kalau kita ingat bahwa sebentar lagi Lebaran Haji dan ini tentunya momen yang ditunggu-tunggu umat Muslim khususnya calon jemaah haji untuk berangkat atau menunaikan ibadah haji. Apa boleh buat karena dengan adanya pandemi COVID ini terpaksa dibatalkan. Lalu bagaimanakah nasib dari calon jemaah haji? Lalu bagaimanakah dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah menyikapi hal ini? Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber-narasumber kita malam hari ini, tetapi saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah berdasarkan keputusan Menteri Agama KMA nomor 494 tahun 2020. Pembatalan ibadah haji bukan pertama kali ini terjadi. Tahun 1987, penyakit meningitis pun menghalangi ibadah haji. Kala itu, penyebaran penyakit ini menginfeksi setidaknya 10.000 jemaah haji. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat mencatat, ada 198.765 jemaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 Masehi yang tersebar di 13 embarkasi dengan total dana sebesar 135 triliun rupiah. Kemudian muncul isu jika ibadah haji dibatalkan, bagaimanakah nasib dana haji? Merebaknya isu yang sempat menjadi trending bahwa dana haji akan digunakan untuk memperkuat nilai rupiah di masa pandemi. Sejumlah kalangan pun menyayangkan hal tersebut. Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPBPKH pun angkat bicara. Isu penggunaan dana haji untuk memperkuat nilai tukar rupiah bukanlah alasan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada 2020. Lantas, jika memang dana haji akan dikembalikan, seperti apa teknis pengembalian dana tersebut? Dan seperti apakah sistem ibadah haji ke depannya? Apakah diperlukan regulasi baru di masa pandemi COVID-19 ini? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya dalam Bincang Virtual. Ya, dan pemirsa untuk membahas mengenai hal ini sudah bersama dengan kita narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja saya menyapa ke Prof. Cipto, pengamat ekonomi syariah. Selamat malam, Prof. Cipto. Selamat malam. Ya, selamat kemudian malam juga bersama para pemirsa atau pendengar Nusantara TV ya. Ya, baik. Kemudian juga ada anggota pelaksana BPKH, Ibu Huria El Islami. Selamat malam, Bu Huria. Selamat malam Mbak Tasya dan selamat malam seluruh pemirsa Nusantara TV. Selanjutnya ada Ketua Komnas Haji dan Umroh, Bapak Mustolih Siraj. Selamat malam, Pak Mustolih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Ya, dan kemudian Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mbak Diah Pitaloka. Selamat malam, Mbak Diah. Selamat malam Mbak Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Nusantara TV. Ya, baik. Langsung saja ke Bu Huria. Bu Huria, ini dengan adanya pembatalan keberangkatan haji di tahun 2020 ini, faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan ini apa saja sih, Bu? Nah, kalau kita bicara tentang pembatalan haji, itu sebenarnya sepenuhnya kewenangan Kemenak terkait apakah haji akan dilaksanakan, prosesnya, pendaftarannya, pembatalan porsi, semua itu memang kewenangan Kemenak, Mbak Tasya. Sehingga kami di BPKH, kami ini memang ada proses pengelolaan keuangan di mana di Undang-Undang 34 itu kami mengelola dalam bentuk dana yang diterima, dana yang kami kembangkan, dan ada dana yang kami berikan nilai manfaat serta pengeluaran untuk keberangkatan haji. Ya, kita merasa wajar Mbak kalau banyak yang kecewa ya. Saya juga sudah pernah Mbak, saya pernah haji saya dibatalkan, kejadiannya tahun 2012. Nah, itu wajar. Namun mengingat kondisi saat ini bahwasanya haji itu salah satu syarat utamanya istitoah, dan kebetulan saya dulu anak pesantren Mbak, saya itu ingat dikatakan istitoah itu termasuk
unsur keamanan. Kalau memang dirasakan pandemi ini merupakan alasan menyebabkan unsur keamanan itu tidak ada, saya secara pribadi, secara profesional merasa bahwa sangatlah wajar kalau memang untuk keamanan bersama, termasuk untuk jamaah Indonesia maupun nanti jamaah yang di sana, Mbak. Karena di Islam itu kan ada konsep la doror wala diror. Jangan membahayakan diri Anda ataupun membahayakan orang lain. Mungkin kita kelihatan sehat, tapi kita bisa jadi carrier. Bisa jadi kita niat ibadah kok malah membawa bakteri disebarkan ke orang lain. Nah, tapi tentunya terlepas dari semua yang saya sampaikan barusan, kewenangan untuk membatalkan atau tidak itu ada di Kementerian Agama, Mbak. Baik, nah ini tadi Ibu katakan bahwa sebagai dari BPKH sendiri hanya mendengar dari berita. Apakah ini berarti tidak ada koordinasi antara Kementerian Agama dengan BPKH terkait dengan pembatalan keberangkatan haji ini? Kalau koordinasi kami biasanya mendapat update, Mbak. Biasanya update-nya itu dalam bentuk bahwa seperti yang kami terima dari waktu ke waktu dikabarkan kita menanya karena kan kita yang harus menyiapkan subsidi, Mbak, dan subsidinya cukup tinggi untuk jamaah yang berangkat. Jadi kita harus mempersiapkan planning keuangannya. Sehingga from time to time ada koordinasi dari Kemenak disampaikan, tapi yang kami terima itu basically menyampaikan kami menunggu sikap dari Kementerian Haji dulu. Namun dalam perjalanannya yang kami terima kabarnya ini ada masalah chicken and egg, Mbak. Chicken and egg dalam arti dari Kementerian Haji di Saudi mau melihat bagaimana sikap dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara haji di masing-masing negara, sementara masing-masing negara menunggu gitu kan. Nah, secara at the same time saya juga secara kita, Mbak, yang sudah deal dengan Kementerian Agama, walaupun ya kita menunggu, dan terakhir itu yang kami ketahui posisinya akan dibicarakan dengan DPR. Kami menunggu, Mbak. Kami diupdate mengenai progresnya. Nah, namun secara realitas kita sudah melihat pelaksanaan ibadah haji di BPKH sejak tahun 2017, Mbak ya, dengan jumlah jamaah kita yang mencapai paling banyak itu 230.000. Itu persiapannya harus jauh sebelum Ramadan, Mbak. Kalau sehingga Ramadan belum ada kepastian, itu akan sangat sulit. Apalagi dengan sekarang the new normal, Mbak ya, harus distancing. Kesulitannya itu akan jauh lebih tinggi daripada masalah yang mau di-achieve. Belum lagi tadi concern mengenai penyakit ya, Mbak, pandemi kan belum berlalu. Bahkan di beberapa negara termasuk di Cina, beritanya baru kemarin, itu sudah ada new wave, baru lagi terjadi lagi yang episode barunya, COVID break di sana. Sehingga dengan semua ini walaupun memang berita terakhir ya agak mengejutkan gitu kan, tapi kami sudah melihat sepertinya memang tidak akan terjadi begitu. Oke, baik. Baik, Bu Huriah, kita tahan dulu perbincangan ini, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.